Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah. Apakah masih semangat untuk belajar? Masih. Yakin ya? Ya, sebelum saya memasuki pembelajaran pada siang hari ini, kabarnya kita membacakan doa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran kita mendapatkan pembelajaran yang baik, bermanfaat dan juga berkah bagi kita semua. Al-Fatihah. Itu saya ingin menanyakan hari ini siapa yang terjadi tidak masuk? Ada berapa? 6. Siapa saja? Evita itu istri sakit. Terus? Nama lengkapnya? Terus? Kalau dibuka buku paket Agit Ahmad tentang Bapak akan teruji, ya, dibuka semua. Nah, ini kita akan membahas alat teruji tentang IPA dan juga Nilai. Pengetahuan kalian, IPA itu apa di situ? IPA itu menjaga IPA itu menjaga kehormatan diri. Bermakna menjaga kehormatan diri. Kalau menurut dari kitab Taisyah Sekolah karangan Syekh Hasan Al-Maghribi di situ apa penjelasannya? Apa? Jaga kehormatan dan kesucian diri akan menjauhkan diri dari hal-hal yang menyeramkan dan perbuatan-perbuatan buruk. Apa nanti pelan-pelan menjaga Kehormatan dan kesucian diri kehormatan dan kesucian diri atau menjauhkan dari hal-hal yang menyeramkan dan perbuatan-perbuatan Jadi teman-teman, ibadah ini yang punya makna menjaga kehormatan diri. Nah, ini penjelasan yang ini itu dijelaskan di kitab Taisyah Sekolah karangan Syekh Hasan Al-Maghribi bahwasanya ibadah itu merupakan menjaga kehormatan dan kesucian diri atau menjauhkan dari hal-hal yang diharapkan. Nah, menjauhkan hal yang diharapkan. Di situ pun sudah ada beberapa bentuk IPA. Bentuk IPA yang pertama itu IPA apa itu? Yang pertama IPA apa itu? IPA makanan
yang notabene beragama Islam, dari orang Muslim, bahwasanya di Islam itu tidak semua hewan, semua tumbuhan itu bisa dimakan, dan tidak semua air itu bisa kita minum. Nah, makanya di Islam ada beberapa makanan atau minuman yang dilarang. Nah, kalau makanan yang dilarang di agama Islam kira-kira apa? Babi. Ya, bangkai. Kita mau saling dulu. Tikus. Nah, terus kalau minuman yang diharapkan itu apa? Yang beralkohol ya, kayak hiu, arak, tuh. Amer. Menurut kalian haram ya? Ya. Jadi IPA yang seperti ini itu menjelaskan bahwasanya kalau kehati-hatian kita untuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, entah itu makanan atau minuman. Jadi kita juga boleh asal makan atau minuman kita, tahu asal usulnya ini halal apa artinya hasil mencuri atau memang hasil yang halal yang baik. Itu untuk kita pahami, untuk kita mencari tahu. Jadi kita boleh asal makan atau minum. Terus yang kedua itu anggota badan. Di situ apa aja anggota badan? Mata, telinga, kaki. Nah, kalau mata telinga itu bagaimana kita menjaga mata dan juga telinga? Kalau mata dulu, menggunakan pandangan untuk apa? Kalau ya kan? Kalau telinga, ya kalau mata itu dalam beda-beda kita pembantu ya sebenarnya. Sebenarnya kita menjaga pandangan kita tidak boleh melihat sesuatu harus melihat tidak oleh agama, tidak oleh Allah, orang lawan kita itu tidak boleh. Dan kalau telinga kita juga tidak boleh mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bisa kita mendengar orang juga, orang sholat, kita menunjukkan dengan mendengar hal yang baik lah. Terus harusnya juga apa itu? Ini apa? Lima apa? Lima lisan. Nah, lima lisan paling kalian semua sudah tahu ya. Cara menjaga lisan itu seperti apa? Tidak mengunci. Jelas. Apa? Tidak mengajar bicara kalau ya. Menjaga kehormatan ini tuh sangat penting sekali dan itu sangat penting dan sangat mudah dilakukan di kehidupan sehari-hari. Bahkan aku sendiri pun ya sangat sulit gitu. Tapi kan sebenarnya kita masih mau untuk berusaha untuk menjaga lisan itu baik. Jadi menjaga lisan dari kelak, musik, bahasa kalian mau main dulu. Terus jalannya penjelasan apa itu penjelasan? Jadi di agama Islam itu sangat menjaga suatu kehormatan di setiap manusia. Entah itu dari makanan pun, anggota badan, juga seluruh tubuh. Dan kita itu antara laki-laki dan juga perempuan itu memiliki aurat, batas aurat yang berbeda. Kalau laki-laki batas auratnya dari mana sampai mana? Laki-laki mana nggak tahu? Sampai lutut.
Yang laki-laki itu dari pusat sampai seluruh lutut. Kalau yang perempuan seluruh badan kecuali telapak tangan dan juga muka atau wajah itu ya. Terus selanjutnya Sifat dari kita kepada orang lain. apa? Sifat dari kita kepada orang lain. Nah, sifat ini mengajarkan kita bahwasanya kita itu tidak boleh meminta-minta ke orang lain atau bahkan saja dari kumis-kumis gitu ya. Nah, jadi kita sebisa mungkin menanamkan ke hati kita, ke diri kita bahwasanya itu kita memiliki Tuhan yang maha kaya. Jadi buat apa kita malah meminta-minta kepada seorang sesama manusia yang notabene manusia itu ya hartanya berasal dari Tuhan kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai meminta-minta harta kepada orang lain dan berusaha sebisa mungkin untuk menanamkan ke diri kita masing-masing, ke hati kita untuk meyakini bahwasanya Allah itu maha yang sangat kaya, maha yang sangat segalanya gitu ya. Itu kita tidak meminta-minta orang lain. Terus gimana yang lain itu apa? Sifat dari harta orang lain. Apa? Sifat dari harta orang lain. Selanjutnya, masih ada yang itu. Yang terakhir. Ini ya yang terakhir. Jadi sifat dari harta orang lain itu kita menghindari yang namanya gosok, mencuri. Itu. Tahu gosok? Apa itu? Ya, gosok itu biasanya banyak di kalangan pesantren itu banyak sekali yang kalian pernah mau jual atau apa itu entah baju, entah sarung, minyak cowok, sandal, apalagi makanya sandal di mobil kebanyakan semuanya ada namanya ya, nah, di samping sudah ada yang namanya. Terus selain di pondok itu minyak cowok itu yang terjemas udah lo selalu menolak itu kayak seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan karena itu bukan kata kita. Terus ini kalau penjelasan lupa itu menjaga kekuatan diri. Nah, bagaimana menjaganya? Kita menjaga dari makanan dari teman kita. Kita menjaga anggota badan kita seperti mata, telinga, kaki, tangan. Selain anggota badan dan lisan kita bukannya karena suatu masalah, timbulnya suatu masalah itu banyak dari lisan. Karena lisan itu sangat namanya sudah tiga yang sangat licin yang kan mudah terbolak-balik dan jadi ngomong-ngomong itu sudah memakai ngajak nyok kan dari sama dengan pakai ngasih solusi misalkan adalah apapun tapi jarang ada yang ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Banyak sekali kan desa berdadat dan nanti kita juga menjaga aurat kita, jadi saat kita kalau perbuatan yang bisa dibilang positif tapi untuk bisa menjaga kebenaran diri kalian. Terus juga menjaga sudah mental yang lemah atau tidak meminta dari orang lain gitu ya. Tidak terakhir yaitu kita tidak boleh mencuri atau membosok pada orang lain. Nah, kita dari kita punya sifat sifat apa aja? Nah, Menjaga kurang bosan itu dari hal yang diharapkan oleh Allah. Mendapat perlindungan oleh Allah di akhirat saat tidak ada perlindungan lain. ya, jadi IPA dari IPA itu banyak sekali
terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena coba kita bayangkan di tengah-tengah masyarakat ada seorang yang bisa seperti ini semua. Dari saat yang lain, dia bisa ada dari sampai dan sebagainya. Pasti maka akan timbulnya masyarakat yang rukun, yang tetap terhindar dari kejahatan sebagainya. Itu lima dari sifat. Selanjutnya masuk ke kerajaan. Ini ada kerajaan dari sifat-sifat ini. Bebas, bersama. Langsung kita masuk. Kerajaan itu mempunyai makna apa, teman-teman? Makna Keteguhan hati. keteguhan Hati. keteguhan hati. Kalau menurut bahasa kerajaan itu memiliki yaitu kuatnya hati pada saat mendapatkan musibah. Ini kalau menurut bahasa. Ini kalau menurut bahasa. Kalau menurut istilah apa itu? Menurut istilah kerajaan apa? Keteguhan hati. Keteguhan hati merupakan kemudian dalam menghadapi segala jenis tipu daya ketika hal itu Apa? dibutuhkan. Keteguhan hati. Terus Kekuatan pendirian kekuatan pendirian. dalam menghadapi segala jenis tipu daya. Sudah. Kalau saja A itu mempunyai makna keteguhan hati, tapi kalau menurut bahasa itu kuatnya hati saat mendapatkan musibah. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah keteguhan hati, kekuatan pendirian dan menghadapi dalam menghadapi tipu daya. Itu menurut istilah. Nah, saja itu terbagi menjadi dua. Kerajaan Al-Akbar ya, dan kerajaan Al-Aqwa. Jadi saja Al-Aqwa itu keberanian dalam berkata. Kalau saja Ilya keberanian dalam perbuatan. Nah, jadi keberanian dalam perkataan itu seperti contohnya kalian berani ketika kalian dalam posisi benar, kalian tetap berani untuk mengatakan bahwa saya itu benar. Atau seorang yang mengatakan kebenaran itu seorang kiai atau seorang guru yang menyebarkan ilmu, yang mengajarkan ilmu melalui lisannya, yang perkataan jauh-jauhnya. Kalau ini yang berada dalam perbuatan itu seperti zaman dulu ketika zaman Rasulullah dalam menegakkan agama Islam itu menghadapi peperangan. Jadi keberanian ini itu tujuannya cuma satu sebenarnya, untuk menegakkan agama Islam. Itu saja. Jadi tidak ada unsur yang namanya balas dendam atau apa, tidak ada. Jadi tujuannya hanya satu, hanya menegakkan agama Islam.
suatu iman. Memiliki sebenarnya bawahnya apa? Asyara filter. Apa itu? Apa? Dalam yang lain, yang keempat. Jadi teman-teman, seorang pendakwah atau seorang yang menegakkan suatu kebenaran itu pastinya apa ya? Banyak sekali cobaannya, banyak sekali ujiannya. Seperti contoh Nabi Muhammad SAW sedang dulu sampai 7 kali kotoran, sampai 7 kali ketika pulang dari masjid. Tetapi beliau Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Bahkan Nabi Muhammad itu sempat ditakwani oleh malaikat untuk ikut atau kan sangat apa ya? Dulu itu tahu seperti surat tahu itu sangat-sangat susah ketika didakwai oleh Nabi Muhammad. Jadi yang paling tidak suka adalah mau ada tahu yang dari surat tahu itu. Dimana sempat untuk kembalikan ke Taif ditimbun sama gunung apa ya saya lupa itu. Jadi orang sampai mau dibeleti bagi gunung ya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah yang mengatakan iya silahkan. Tapi Nabi Muhammad malah tidak, jangan. Siapa tahu keturunannya nanti itu malah memeluk agama Islam. Jadi Nabi Muhammad itu sampai berpikir yang ke depan yang sangat jauh, bahkan sampai ke keturunannya. Makanya Nabi Muhammad itu yang pasti Nabi Muhammad memiliki suatu daya tahan yang besar, keteguhan hati yang sangat besar juga, sehingga beliau tidak pernah menyerah untuk mengajarkan kebenaran, mendakwakan kebenaran. Selain Nabi Muhammad, ada juga Nabi Lut alaihissalam yang ceritanya beliau adalah diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama di daerah Yordania, wilayah yang namanya Kolosaki. Nabi Lut itu disuruh berdakwah di wilayah tersebut yang notabene orang-orang di situ, umat di situ itu sangat terkenal dengan kriminalnya, maksiatannya. Bahkan kalau saya dengan Sodom itu kaum yang seorang laki-laki yang juga dengan laki-laki. Ini Nabi Lut. Ya, laki-laki juga sama laki-laki. Jadi Nabi Lut itu mempunyai umat yang unik. Tapi uniknya maksudnya kayak nyeleneh. Bahwasanya laki-laki juga sama laki-laki. Dan Nabi Lut pun tidak pernah menyerah, selalu mengajarkan kebenaran, memperingatkan banyak jangan terus-menerus melakukan hal yang tidak baik ini. Bahkan Nabi Lut pun mempunyai istri yang bernama Khalidah. Kala itu seorang istrinya pun malah berkhianat kepada Nabi Lut. Nah, karena Nabi Muhammad itu pamannya, ada yang tahu pamannya siapa yang berkhianat kepada Nabi Muhammad? Siapa? Ya,
berkhianat kepada Nabi Muhammad. Terus kalau Nabi Lut itu istrinya malah nama Waliyah. Jadi itu malah berpihak ke kaum Sofian. Nah, terus kalau Nabi Nuh yang terkenal dengan kapalnya yang sangat besar, dia kan juga ada yang berkhianat di keluarganya, anaknya. Kalau Nabi Nuh, ada yang tahu anaknya siapa? Kalau anak Nabi Nuh itu namanya Kan'am yang berkhianat kepada Nabi Nuh yang artinya merupakan ayahnya sendiri. Jadi ketika Nabi Nuh dikasih hujan yang sangat lebat sampai banjir, kan semua itu masuk ke kapal, tahu-tahunya pengikutnya. Tapi Kan'am itu anaknya tidak percaya akan adanya hujan itu turun sampai menyebabkan banjir. Karena itu tidak mau masuk ke dalam kapal. Sampai di dalam Nabi pun tetap Kan'am itu ngeyel berangkat, tidak mau ada. Jadi dari beberapa kisah Nabi tadi kita juga pasti tahu ya situasi seperti apa. Sampai keluarganya sendiri pun berkhianat, terus menghadapi kaum yang seperti itu. Itu pasti kan tidak untuk kalau mempunyai bekal atau mempunyai keimanan yang sangat tinggi itu pasti tidak bisa menghadapi hal seperti itu. Pastinya beliau tadi memiliki daya seperti ini, memiliki sifat tajam yang keteguhan hatinya yang sangat kuat. Terus beliau itu ketika mendapatkan musibah tetap kuat, tidak pernah sampai menyerah atau bentar. Di zaman Nuh itu sahabat-sahabatnya itu juga ada yang sangat pemberani. Contohnya siapa itu? Yang kalian tahu yang kalau cerita hasilnya sangat besar bukan mengalami cinta, siapa? Beliau khalifah kedua ya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tidak terkenal keberaniannya dalam mengibarkan membantah perkataan agama Islam juga. Jadi Umar bin Khattab itu salah satu sahabat yang sangat pemberani sekali. Dan bahkan setan pun disentak, setan apa jin dia yang lupa sampai takut ya, sama Allah. Itu sering sekali. Terus selanjutnya hikmah dari sifat saja. Ya, jadi hikmah dari sifat saja. Seorang yang bisa mempunyai sifat saja itu akan mendapatkan atau akan bisa atau mampu dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Dan kalau mungkin kalian kan sekarang bukan zaman Nabi lagi, kalian sekarang itu mungkin memerangi tentang menafsirkan sendiri itu yang paling sulit. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah mengatakan kepada sahabatnya ketika dalam peperangan, bahwasanya perang yang paling itu bukan perang melawan orang atau perang-perang itu bukan perang-perang yang paling sulit, tapi perang yang paling sulit itu merupakan perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Itu yang paling sulit sekali. Terus hikmah dari sifat saja sebenarnya itu berani menyampaikan suatu kebenaran, tidak dapat menguasa sekalipun. Jadi orang yang mulia saja itu pasti mentalnya sangat kendel, sangat berani sekali. Bahkan di hadapan seseorang yang mempunyai kasar lebih tinggi dari kita atau mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari kita, seorang yang punya sebenarnya itu tetap tidak sampai bentak. Jadi tak berani untuk menyampaikan suatu kebenaran. Tetapi sebenarnya itu juga ini kebanyakan orang yang pemberani itu kan sombong, sombong, tak itu melinti, kemaki, ya kebanyakan seperti itu. Tetapi sebenarnya itu bukan ke arah situ, itu kan nanti maksudnya ke arah tercela, ya kan? Sombong kan harus tercela. Jadi sifat saja itu tetap seorang yang dapat mengendalikan dirinya saat marah dan masih mampu berpikir secara jernih. Itu sifat saja. Jadi
materi yang sudah saya jelaskan, bisa jelaskan tadi, tanyakan apa? Ya, tanya apa? Kita kan muslim. Ya. Kenapa kok kita garis pikirnya sifat dua itu sifat sama saja? Ya, terus Udah itu saja. gimana pertanyaan lagi? Kenapa kita sebagai umat muslim itu harus punya sifat kerajaan dan sifat? Oh betul. Oke. Gini, kita seorang muslim yang agama Islam itu sangat berbeda dengan agama-agama yang lain. Dari keseharian pun sudah beda. Dari pakaian pun mungkin kalian sudah bisa melihat dari pakaian kita. Kenapa kok kita harus memiliki IPA dan juga saja? IPA kan mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan diri kita. Kalau saja kan sifat yang mempunyai keberanian keteguhan hati dalam menghadapi suatu musibah. Kenapa kedua ini penting? Nah, sebenarnya tidak ada dua aja, di situ masih banyak sifat akar-akar yang lain. Tapi pentingnya dari IPA dan saja, kalau IPA, ketika kita bisa menjaga kehormatan diri, kita juga menjaga kehormatan diri, kita pun bisa yang namanya menciptakan atau membawa suasana yang baik juga di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan kita. Kalian mungkin bisa membayangkan juga bagaimana di lingkungan kita ini, di negara atau di masyarakat yang tidak mempunyai sifat IPA, lisannya amburadul, berbicara atau tidak tertata dengan baik, terus pergaulan IPA itu akan merajalela kalau kita tidak mempunyai sifat IPA. Seperti di luar mana itu kan banyak ya yang kaum-kaumnya bukan kaum Islam itu banyak sekali negara atau wilayah dan pergaulannya sangat bebas sekali. Itu contoh-contoh orang lain tidak sebenarnya sifat IPA. Itu. Terus kalau saja itu sangat penting sekali karena itu pun tidak kalah penting. Karena di zaman sekarang itu agama Islam sangat memprihatinkan. Dan agama Islam itu kan banyak sekali ya paham-paham ada kaum Syiah, kaum Sunni itu banyak sekali. Nah, agama Islam pada zaman sekarang itu sangat tinggi sekali. Jadi pokoknya kita sebagai seorang Muslim yang mempunyai keberanian, yang mempunyai keteguhan hati yang sangat kuat untuk menghadapi era zaman yang sekarang. Mungkin kalian juga yang mengikuti berita pasti tahu ya. Dulu awal-awal yang dikelar dari kalau kalian tahu kan baik itu kan seperti permasalahan masalah nasab. Nah, setelah nasab terus sekarang pesantren, seorang kiai masalah. Makanya dari kita sendiri, kiai itu kan termasuk salah satu anbiya, keluarnya para nabi dan mengajarkan ilmu agama itu sangat penting bagi kita yang kita tuh harusnya tetap waspada, tetap perhatian karena bisa jadi ke depan ini yang ditelah, yang didasarkan itu bukan hanya kiai atau para nabi, tapi juga agama kita. Nah, makanya itu sangat penting untuk kita bisa mempunyai keberanian diri untuk tidak terpengaruh oleh kita luar atau orang-orang yang ingin menjatuhkan agama kita. Berarti kalian sendiri pun nggak terima ya agama Islam mencoba, berarti yang mencela itu agama kita atau Tuhan kita. Untuk saya sendiri pribadi, ketika ada yang menjadikan kiai-kiai atau pesantren itu pun saya sudah sangat tidak suka sekali gitu. Sekarang lembaga pendidikan yang masih mengajarkan tentang akhlak kepada gurunya, kepada seorang pendidik, ya cuma pesantren menurut saya yang masih tergolong sangat baik, sangat bagus. Dan di pesantren pun yang diajarkan juga agama, ilmu agama yang di situ sangat banyak sekali yang mengkaji kita beragama, dan juga tidak hanya agama, dan pesantren pun sekarang banyak sekali pesantren yang mengikuti zaman.
Mungkin kalian tahu sendiri kayak motor, yang besar itu motor, terus terbilang sendiri pun itu sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekarang tuh banyak pondok sekali, banyak pondok yang mengajarkan bahasa asing, bahasa Inggris mungkin itu banyak sekali. Bahkan ada pondok yang mempunyai suatu aturan untuk setiap hari melatih bahasa Arab itu banyak sekali. Kayak di Jombang itu ada, setahu saya itu Al-Munawarong, Al-Munawar di daerah Mojosono itu pondoknya setiap hari kalau bincang atau komunikasi itu menggunakan bahasa Arab. Bahkan ketika ada seorang yang melanggar itu satu kata pun, kayak misal disuruh oleh kiainya menjawab G kan bukan bahasa Arab ya. Itu pun tidak tak konsekuensi saking ketatnya. Nah itu kalau konsekuensinya kayak tahu secara keamanan yang pondok, jadi sangat ketat gitu untuk pondok. Jadi pondok itu sekarang banyak sekali yang di nama kerana jadi kalau ada yang mengatakan pondok itu pendidikan yang sangat kuat, sangat yang tidak bisa mengikuti zaman era belakangnya, itu menurut saya salah sekali. Banyak orang-orang yang mengatakan seperti itu, banyak orang-orang yang tidak tahu pondok dan itu seperti apa, orang yang tidak pernah melihat, dan kebanyakan seperti itu. Karena tujuannya hanya satu, ingin menjatuhkan atau melemahkan merupakan agama Islam. Nah itu saja. Ya, dan pesan pada kalian dan pada diri saya sendiri pun sebisa mungkin jangan terpengaruh oleh orang-orang yang mencela agama kita atau orang-orang yang ingin menjatuhkan agama kita. Nah, sekarang sangat kalian lagi sekarang mainnya sosmed kan ya. Pasti kalian hampir 24 jam pegang HP itu. Kalian mungkin lepas HP ya pas tidur doang kan. Maka tidur pun sampai itu HP ini seperti TikTok, karena informasi itu sangat mudah sekali kalau dari sosmed, dari HP, bahkan ditambah hoax pun itu banyak yang mempercayai. Jadi tetap hati-hati terhadap kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan siang hari ini. Ini ada yang ditanyakan lagi atau yang bertanya mungkin kurang puas dengan saya? Sangat puas ya. Terima kasih kepada yang bertanya juga, dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini dan kita bisa alhamdulillah. Semoga ilmu yang kalian dapat sangat bermanfaat dan semoga kalian amalkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.